Mohon perhatian, sidang nomor register 160 garing pidana biasa garing 2023 garing PN Boto dengan terdakwa Afini Maulana akan segera dimulai. Kepada penuntut umum beserta penasihat hukum, panitera dan juru sumpah silakan memasuki ruangan sidang. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Pada hadirin semuanya dimohonkan untuk berdiri. Kepada hadirin silakan duduk kembali. Selamat pagi, hari ini tanggal 14 November 2023, Pengadilan Negeri Lumoto akan menggelar persidangan perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Saya ingatkan kepada pengunjung agar mematuhi tata tertib yang sudah dijelaskan oleh petugas. Jika ada yang akan mengambil gambar, kami perbolehkan, tapi harap matikan lampu flash kameranya agar persidangan ini berjalan dengan lancar. Mari kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa sesuai ajaran dan kepercayaan masing-masing. Pengadilan Tindak Pidana Penganiayaan dan Pengadilan Negeri Boto memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana penganiayaan dengan nomor register 160 garing pidana B garing 2023 garing PN Boto atas nama terdakwa Afini Maulana dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum, apakah terdakwa sudah dihadirkan di persidangan? Iya, yang mulia. Hadirkan terdakwa. Baik, yang mulia. Petugas tolong hadirkan terdakwa ke ruang sidang. Terdakwa silakan duduk. Selamat pagi, saudara, dalam keadaan sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Apakah sudah siap untuk persidangan hari ini? Siap yang mulia. Saya ingatkan kepada saudara untuk memerhatikan segala persidangan di ruang persidangan ini dan segala yang terjadi di dalam ruang persidangan berdasarkan pasal 15 KUHP. Majelis hakim terlebih dahulu menanyakan identitas saudara. Nama lengkap saudara? Afini Maulana. Tempat tanggal lahir saudara? Tanggal lahir di Boto 31 Desember 1974. Pekerjaan saudara? Berkebun atau bertani? Apakah saudara membawa penasihat hukum? Tidak yang mulia. Mengapa tidak membawanya? Saya sudah mengakui perbuatan saya yang mulia dan saya tidak ingin melakukan pembelaan atas itu. Saya siap menerima dan mendengar segala apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum dan majelis hakim. Baiklah, kalau begitu merupakan pilihan saudara. Jaksa penuntut umum harap maju ke depan untuk menunjukkan surat dakwaan dan segala identitas terdakwa. Baik kepada jaksa penuntut umum, apakah Anda sudah siap membacakan dakwaannya? Siap, Yang Mulia. Baiklah, silakan dibacakan saudara jaksa penuntut umum. Dakwaan bahwa ia terdakwa Afini Maulana mengakui bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah di Desa Sukamakmur, Darat, Kecamatan Tuangbola, Kabupaten Gorontalo. Tepatnya di halaman depan semua orang tua yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pertama, bahwa dengan tangan kanan dan korban berhenti kemudian berbalik badan sehingga posisi korban dan tersangka sudah berhadapan.
Namun anak tersangka masih memegang jilbab korban. Saat korban merunduk dengan kedua kaki di tanah dan kepala tersandar di kaki kiri tersangka. Dari situ tersangka lepas tangannya dari belakang jilbab korban. Maka korban berdiri dan menjauh dari tersangka. Poin kedua, bahwa tersangka Afif menerangkan bahwa tersangka tidak ketahui akibat yang dialami oleh korban karena setelah peristiwa itu tersangka keluar dari rumah. Bahwa tersangka Afif menjelaskan bahwa sebelum peristiwa itu dirinya tinggal di rumah dengan korban. Namun setelah itu tersangka tidak lagi tinggal di rumah, melainkan tinggal di rumah temannya di Perum Taib 21 Pabrik. Poin keempat, bahwa tersangka menjelaskan awalnya tersangka dan korban bertengkar mulut di rumah kami karena masalah hutang. Kemudian korban berkata kepada tersangka, harap kita makan KMP ongkos. Artinya ia tidak akan makan atau barang-barang atau sembako yang saya beli dan bawa ke rumah. Setelah itu terdakwa pergi ke rumah orang tua untuk menghindari permasalahan yang besar karena malu dengan tetangga. Setelah sampai di rumah orang tua, tersangka langsung mengambil makanan dan makan. Kemudian datang korban dan meminta buku rekening. Namun terdakwa katakan tunggu dulu, sebentar, masih makan. Namun korban tetap memaksa berikan buku rekening, dan buku rekening tersangka berikan padanya. Dan korban tetap berbicara terus dan suara yang keras, sedangkan dalam rumah itu ada orang tua tersangka. Saat itu kami berdua bertengkar mulut. Kemudian korban keluar dan mendorong motor hingga roboh. Sebelum tersangka keluar, korban mengambil batu dan melempari motor yang roboh. Kemudian tersangka keluar dan angkat sepeda motor tersebut. Dan korban kembali mengambil batu dan berlari ke jalan, akan melempari bentol yang tersangka parkir di jalan. Di situ tersangka mengejar dan menarik jilbabnya dalam posisi dari belakang korban. Kemudian menarik jilbabnya dengan tangan kanan dan korban berhenti. Kemudian ia berbalik badan dan posisi kami sudah berhadapan. Namun tersangka masih memegang jilbabnya. Saat itu korban merunduk dengan kedua kaki di tanah, sedangkan kepalanya tersandar di kaki sebelah kiri tersangka. Dan saya pun langsung melepaskan tangan tersangka dari genggaman jilbabnya. Kemudian korban langsung berdiri dan menjauh serta berkata, kita melapor, nggak ada betul kita. Dan korban pergi berjalan kaki. Sekitar 30 meter tersangka lihat korban memanggil Pasisar Mini yang sementara mengendarai sepeda motor dan sempat berhenti. Tidak lama kemudian Pasisar Mini melanjutkan perjalanan dan tersangka lihat korban sudah jauh dan sudah mulai panas. Tersangka menyusulnya dengan sepeda motor. Masih di jalan itu tersangka lihat korban memanggil sepeda motor yang berboncengan. Namun motor itu sempat berhenti dan kembali melanjutkan perjalanan. Di situ tersangka melihat Amdal bersama korbannya lewat. Kemudian tersangka tetap jalan menyusul korban dan mengajaknya untuk kembali ke rumah itu. Korban sempat berteduh di salah satu rumah, sedangkan tersangka menunggunya di motor. Setelah setengah jam kemudian pemilik rumah itu datang, yakni Dimas besar bernama Al-Karim, dan melihat korban berbicara dan sudah marah-marah. Maka Al-Karim mengajak kami masuk ke dalam rumahnya, dan kami dinasihati dan dibujuk agar pulang ke rumah oleh Al-Karim. Namun korban tetap keberatan dan meminta diantar untuk ke polsek, dan disarankan lagi oleh Al-Karim untuk ke kantor desa dulu. Namun korban tidak maunya melapor ke polsek, dan Al-Karim yang menanyakan ke tersangka, bagaimana kalau saya antar kalian berdua ke polsek? Namun tersangka tidak mau, dan tersangka berkata kepada Al-Karim, apabila tersangka ke polsek, lebih baik tersangka minum racun. Dari situ Al-Karim takut dan mengantar tersangka kembali ke rumah, sedangkan korban masih di rumahnya. Tidak lama kemudian tersangka lihat Al-Karim pergi mengantar korban, tersangka pergi ke polsek. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, surat visum Repertum nomor 445 dari RSUD Bol garing 084 atas nama Al-Tasya Muhammad tertanggal 09 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.
Asyawati Kasim selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Bojonegoro, Kabupaten Gorontalo diterangkan sebagai berikut. Hasil pemeriksaan pertama, korban datang dalam keadaan sadar dan penuh dengan keadaan umum. Baik, korban mengaku mengalami penganiayaan. Pada korban ditemukan satu luka lecet dan luka di dahi kiri ukuran 1 kali 2 cm. Kedua, pada korban ditemukan luka lecet dan bengkak di dahi kiri ukuran 1 kali 2 cm, luka gores di punggung tangan kiri, luka gores di tangan kiri bagian dalam ukuran 3 cm, luka lecet dan bengkak di lutut kanan ukuran 4 kali 5 cm, luka lecet di bibir sebelah bawah ukuran 0,5 cm. Kesimpulan bahwa pada hari kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar jam 9 waktu Indonesia Tengah yang bertempat di Desa Sukamakmur Utara, Kecamatan Tulangola, Kabupaten Gorontalo yang dilakukan oleh tersangka Afini Maulana alias Afin terhadap Asmawati Sahlain alias Asma yang mengakibatkan adanya luka lecet dan bengkak di dahi kiri ukuran 1 kali 25 cm. Akibat dari kejadian tersebut sesuai dengan hasil visum Perpustum nomor 445/RSUD Bojonegoro /044 yang ditandatangani pada tanggal 25 Juli 2023 oleh Dr. Anastasia Muhammad pada Rumah Sakit Umum Daerah Bojonegoro Kabupaten Gorontalo bahwa korban atas nama saudari Asmawati Sahlain akibat perbuatan ia melanggar pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Gorontalo 25 Juli 2023 Penuntut Umum Andika Leonard. Baik saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Mengerti yang mulia. Apakah saudara akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum? Tidak yang mulia. Baik, berdasarkan musyawarah majelis hakim, sidang akan dilanjutkan 7 hari ke depan, yaitu pada Rabu 10 Februari 2023 dengan agenda pemeriksaan saksi. Untuk itu diingatkan pada penuntut umum untuk hadir dan menghadapkan terdakwa pada sidang berikutnya. Saudara-saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Panitra mohon catat jadwal berikutnya. Sidang hari ini saya nyatakan ditutup. Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Niboto yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor register 160-B/2023-PN Niboto dengan terdakwa Afini Maulana dinyatakan terbuka dan dibuka secara umum. Sesuai berita acara persidangan yang lalu, maka hari ini pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi. Saudara jaksa penuntut umum, apakah bukti dan saksi-saksi itu sudah dihadirkan di persidangan hari ini? Siap yang mulia. Baik, selanjutnya beberapa orang saksi yang akan Anda hadirkan dalam persidangan hari ini penuntut umum. Ahli ada 1 orang yang mulia dan saksi ada 2 orang. Baik, silakan hadirkan ahli pertamanya. Ahli Anastasia Muhammad dipersilakan untuk menghadiri persidangan. Baik, silakan duduk. Ahli pertama Anastasia Muhammad dipersilakan untuk maju ke depan untuk menunjukkan identitasnya. Baik, saudara ahli, apakah sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan dalam sidang hari ini? Saya sehat ya mulia. Baiklah, pertama saya akan tanyakan identitas saudara sebagaimana yang terdapat dalam BAP. Saya minta saudara menjawab dengan jelas. Nama lengkap saudara, tempat tanggal lahir saudara, Gorontalo 3 Juni 1984. jenis kelamin perempuan berbahasa Indonesia baik dan benar. Benar? Benar ya mulia.
Alamat saudara? Purba, Kabupaten Gorontalo. Agama saudara? Islam yang mulia. Pekerjaan saudara? Saya bekerja sebagai PNS. Baiklah, sebelumnya saudara memberikan keterangan ke persidangan ini menurut undang-undang. Saudara harus bersumpah dan berjanji terlebih dahulu. Apakah saudara bersedia? Siap bersedia yang mulia. Kepada saksi beragama Islam silakan berdiri untuk disumpah. Kepada saksi beragama Islam silakan berdiri untuk disumpah. Kepada juru sumpah dipersilakan untuk masuk. Hadiri persidangan. Baik, kepada saksi, ikuti kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah sebagai ahli dalam perkara ini sebagai ahli dalam perkara ini akan memberikan keterangan sesuai dengan keahlian saya akan memberikan keterangan sesuai dengan keahlian saya yang sebenar-benarnya, yang sebenar-benarnya, yang tidak lain daripada yang lain. yang tidak lain daripada yang lain. Silakan duduk kembali. Baik, saya akan ingin bertanya kepada saudara saksi, apakah yang menjadi dasar saudara untuk memberikan keterangan ahli pada pemeriksaan saat ini? Yang menjadi dasar saya memberikan keterangan ahli adalah surat tugas nomor 800/2500 Rumah Sakit Bonito. Apakah saudara pernah melakukan pemeriksaan terhadap seorang yang bernama saudari Kasmawati Sangrain? Apabila kapan pemeriksaan tersebut saudara lakukan berdasarkan permintaan dari mana? Jelaskan. Saya pernah melakukan pemeriksaan terhadap saudari Kasmawati Sangrain, jenis kelamin perempuan, umur 48 tahun, pekerjaan IRT, diantarkan oleh petugas kepolisian Polres Gorontalo dengan surat permintaan nomor B220/6/2023 SPKT Polres Gorontalo tanggal 29 Oktober 2023. Apa yang saudara temukan dalam pemeriksaan terhadap saudari Kasmawati Sangrain pada waktu itu? Jelaskan. Dalam pemeriksaan yang saya lakukan terhadap saudari Kasmawati Sangrain pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023, hasil pemeriksaan saya terhadap terdapat luka lecet dan bengkak di dahi kiri ukuran 1x2 cm, luka gores di punggung kanan kiri 1 cm, luka gores di tangan kiri bagian dalam ukuran 3 cm, luka lecet dan bengkak lutut kanan ukuran 4x5 cm, luka lecet di bagian bibir sebelah bawah ukuran 0,5 cm. Hasil tersebut saya tuangkan dalam surat keterangan P441/RS/1/10/10/2023 yang ditandatangani pada tanggal 1 Januari 2023. Baik, dari penuntut umum apakah memiliki pertanyaan? Apakah penyebab luka yang dialami oleh saudara Kasmawati Sangrain? Dapat saya jelaskan bahwa menurut dari deskripsi luka, jika terdapat luka memar dan lecet atau goresan sesuai dengan keinginan saya, untuk luka gores dan luka memar merupakan tanda dari suatu trauma benda tajam. Apakah semua keterangan tersebut di atas adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan? Sebagai ahli dalam ilmu kedokteran, keterangan saya adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Ahli telah diperiksa dan memberikan keterangan kesaksian. Silakan hadirkan saksi 1 dan saksi 2 lainnya. Baik yang mulia, saudara saksi silakan memasuki ruang persidangan. Kepada saudara saksi 1 dipersilakan maju ke depan untuk memperlihatkan identitasnya. Silakan duduk kembali.
Baik, apakah saudara saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mulia. Pertama saya akan menanyakan identitas saudara yang mana terdapat dalam BAP dan saya meminta saudara untuk menjawab dengan jelas. Nama lengkap saudara, Mawati Sarai, tempat tanggal lahir saudara, Bulan Salor, 31 Desember 1974, pekerjaan saudara. ibu rumah tangga. Baik, sebelum memberikan keterangan berdasarkan undang-undang, saksi wajib disumpah. Apakah bersedia? Bersedia, Yang Mulia. Bagi saksi yang beragama Islam, silakan untuk berdiri. Juru sumpah disilakan masuk. Baik, kepada saksi ikuti kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi 1, saksi 2, saksi 3 sebagai saksi 1, saksi 2, dan saksi 3 dalam perkara ini akan memberikan keterangan sesuai dengan keterangan yang sebenar-benarnya yang tidak lain dari yang lain. Silakan duduk kembali. Baik, saudara saksi 1, saya ingin bertanya kepada saudara, siapakah yang melakukan kekerasan atau pemukul terhadap saudara? Baik, Yang Mulia, akan saya jawab. Yang melakukan pemukulan terhadap saya yakni saudara Abdi Maulana alias Abi. Silakan saudari dengan saudara Afif Maulana alias Afif jelaskan. Ya, saya kenal dengan saudara Abi ini yang merupakan suami saya. Kapan dan di mana peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh saudara Afif Maulana alias Afif? Pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekitar jam 9.00 kita bertempat di Desa Sukamakmur Utara, Kecamatan Karamangura, Kabupaten Gorontalo. Apa penyebab sehingga saudara dianiaya oleh saudara Afidi Maulana? Jelaskan. Saya tidak mengetahui penyebab suami saya melakukan kekerasan terhadap saya, namun saya hanya meminta buku rekening terhadap suami saya. Malah saya dimaki-maki oleh suami saya. Kemudian saya lari keluar rumah dan melihat motor di halaman rumah dan mendorong motor tersebut hingga jatuh. Kemudian suami saya berlari menghampiri saya dan melakukan kekerasan dengan saya. Baik, dari jaksa penuntut umum apakah ada pertanyaan? Ya, Yang Mulia, dimintakan kepada saudara untuk menjelaskan kronologi kejadian pemukulan terhadap saudara. Jelaskan. Yang seperti saya jelaskan pada Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekitar pukul 9.00 saat di rumah mertua. Saudara ini sementara makan dan saya berbicara padanya meminta buku rekening. Di situ saya dimaki-maki oleh saudara ini dan kami berdua bertengkar mulut. Kemudian saya keluar tepat di halaman rumah melihat motornya yang terparkir di situ. Saya dorong motor tersebut hingga jatuh dan berjalan keluar dan dari halaman rumah. Tiba-tiba dari arah belakang lampu saya ditarik oleh saudara ini dan hampir terpental ke belakang. Di situ saya berbalik badan, namun rambut masih dipegang olehnya dan didorong hingga saya jatuh tertumpul di tanah. Saat masih di tanah, saudara Abdi Maulana memikul tubuh bagian belakang beberapa kali hingga saya jatuh tabrak kaki beberapa kali setelah saudara ini melepas rambut saya dari genggaman tangannya. Di situ saya berdiri dan menjauh dari menyaksikan melakukan kejadian tersebut pada pukul lagi. Apakah saudara merasa keberatan dengan pemukulan yang dilakukan saudara Afif Maulana alias Afif? Jelaskan. Saya merasa sangat keberatan dengan pemukulan yang dilakukan saudara Abdi Maulana kepada saya. Baik, cukup Yang Mulia. Baik, saudara saksi sudah selesai diperiksa, silakan kembali ke tempat duduk. Baik, terima kasih Yang Mulia. Lihat. Baik, kepada saksi 2 silakan untuk ke depan untuk memperlihatkan identitasnya. Silakan duduk kembali.
Baik, apakah saudara saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mulia. Pertanyaan saya akan menanyakan identitas saudara yang mana terdapat dalam BAP dan saya minta saudara menjawab dengan jelas. Nama lengkap saudara, Saya Maudi Ayu. tempat tanggal lahir, Gorontalo tanggal 1 bulan Juli tahun 1958. jenis kelamin, perempuan berkebangsaan Indonesia, benar? Benar yang mulia. Alamat saudara, Desa Sukamakmur Utara, Kecamatan Tulangbangula, Kabupaten Gorontalo. agama, Islam yang mulia. kerjaan saudara, Ibu rumah tangga. Baik saudara saksi, saya ingin bertanya kepada saudara saksi, siapakah yang melakukan kekerasan terhadap saudari Kasmawati Desa lain? Jelaskan. Perlu saya jelaskan bahwa saya melihat langsung saudara Apini Maulana melakukan kekerasan kepada saudari Kasmawati Desa lain. Baik, jika demikian keterangan saudari bahwa saudari sempat melihat saudara Api Maulana melakukan kekerasan kepada saudari Kasmawati Desa lain, lalu apa yang terjadi? Jelaskan. Dapat saya jelaskan pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 kita di Desa Sukamakmur Utara, Kecamatan Tulangbangula, Kabupaten Gorontalo, bahwa saya melihat peristiwa tersebut dari dalam rumah melalui sela-sela pintu depan, di mana korban mengambil batu dan akan melempari bentong, namun sempat dirampas oleh tersangka. Kemudian tersangka menarik jilbab korban, maka korban melompat dan tersangka melepaskan tangannya dari genggaman jilbab sehingga korban jatuh tersungkur di tanah dalam posisi terlempuk. Sebelumnya korban dan terdakwa bertengkar mulut, di mana korban meminta buku rekening kepada terdakwa namun tidak diberikan, sehingga itu korban marah dan keluar menendang sepeda motor hingga roboh. Kapan dan di mana peristiwa pemukulan yang dialami oleh saudara Kasma Desa lain? Jelaskan. Saya jelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekitar pukul 09 Wita di Desa Sukamakmur Utara, Kecamatan Tulangbangula, Kabupaten Gorontalo. apakah saudara apakah Anda ada pertanyaan saudara itu? Ada yang mulia. Silahkan. Apa penyebabnya sehingga saudara Apini Maulana menganiaya saudara Kasmawati Desa lain? Jelaskan. Penyebab kejadian tersebut dikarenakan saudara Kasmawati Desa lain dan saudara Apini Maulana bertengkar adu mulut, di mana saudara Kasma meminta buku rekening kepada terdakwa, namun tidak diberikan, sehingga itu korban marah dan keluar menendang sepeda motor hingga roboh. Cukup yang mulia. Baik, kepada saudara saksi silakan kembali ke tempat semula. Baik, kepada saksi 3 silakan maju ke depan untuk memperlihatkan identitasnya. Silakan duduk kembali. Baik, apakah saudara saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Pertama saya akan menanyakan identitas saudara yang mana terdapat dalam BAP, dan saya meminta saudara menjawab dengan jelas nama lengkap saudara. Nama saya Muhammad Afrodul, saya yang mulia. Tempat tanggal lahir saudara, Gorontalo tanggal 24 bulan Oktober pada tahun 1994. jenis kelamin laki-laki berkebangsaan Indonesia, benar? Benar yang mulia. Alamat saudara, Desa Sukamakmur Utara, Kecamatan Tulangbangula, Kabupaten Gorontalo. agama saudara, Islam yang mulia. kerjaan saudara, Kandung motor. Baik saudara saksi, saya ingin bertanya kepada saudara saksi, siapakah yang melakukan kekerasan terhadap saudari Kasmawati Desa lain? Jelaskan. Perlu saya jelaskan bahwa saya tidak melihat peristiwa tersebut, namun waktu saksi bernama korban bersama korban mengendarai sepeda motor akan pergi ke pasar dan dihadang oleh korban, di mana ia meminta tolong untuk diantar pulang ke Sukamakmur. Jika demikian keterangan saudara bahwa saudara sempat melihat saudara Apini Maulana melakukan kekerasan kepada saudari Kasma Desa lain, lalu apa yang terjadi? Jelaskan. Dapat saya jelaskan bahwa saat itu saya tidak sempat mengantar korban, di mana saat korban sudah naik di motor, kemudian terdakwa dari belakang mengatakan
Kasih turun ke sana. Setelah korban turun, saksi melanjutkan perjalanan bersama korban dan korban hanya menangis dan meminta untuk diantar. Karena saya takut dengan tersangka yang ada di belakang saksi. Apakah ada pertanyaan dari yang dulu? Ada yang mulia. Silakan. Apa penyebabnya sehingga saudara Abi Maulana menganiaya saudari Fatmawati Desahrai? Jelaskan. Bahwa saya tidak ketahui akibat yang dialami oleh korban karena saat itu disuruh turun oleh tersangka, korban langsung turun sehingga saya tidak melihat apa yang dialami oleh korban, melainkan hanya menangis. Cukup yang mulia. Baik, kepada saudara saksi dan saudara ahli silakan balik ke tempat semula. Baik, karena semua sudah diperiksa, minggu depan adalah agenda pemeriksaan terdakwa. Jaksa penuntut umum nanti hadirkan terdakwa karena meminta keterangan beliau. Baik, sidang saya tutup. Sidang lanjutan perkara pidana kemarin tentang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan register 160-B-2023-PN atas nama terdakwa Abi Maulana dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara sidang yang lalu adalah pemeriksaan terdakwa. Silakan untuk jaksa penuntut umum agar menghadirkan terdakwa di persidangan. Baik dan mulia. Petugas silakan untuk membawa terdakwa ke ruang persidangan. Apakah saudara sehat walafiat? Alhamdulillah saya sehat walafiat yang mulia. Baik, kami akan melakukan pemeriksaan terhadap saudara. Dimohon untuk terdakwa agar mendengarkan dan menjawab sesuai dengan fakta yang terjadi. Baik yang mulia. Apakah benar Anda yang melakukan kekerasan kepada saudari Kasmawati Desahrai? Iya, benar saya yang mulia. Apa yang sebenarnya terjadi hingga Anda bisa melakukan kekerasan kepada saudari Kasma? Jadi perlu saya jelaskan bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekitar pukul 08.30 waktu Indonesia Tengah di Desa Sukamakmur Utara, Kecamatan Kolomobila, Kabupaten Gorontalo, tepatnya di halaman orang tua. Awalnya saya dan istri saya bertengkar mulut di rumah kami karena masalah utang. Kemudian istri saya berkata kepada saya, sekarang kita memakan nanti ongkos. Artinya dia tidak akan makan atau barang-barang atau sembako yang saya beli dan bawa ke rumah. Setelah itu saya pergi ke rumah orang tua untuk menghindari permasalahan lebih besar. Karena malu dengan tetangga, setelah sampai di rumah, orang tua saya langsung mengambil makanan dan makan. Kemudian datang istri dan meminta buku rekening. Namun saya katakan tunggu dulu, sebentar masih makan. Namun korban tetap memaksa berikan buku rekening, dan buku rekening saya berikan padanya. Dan korban tetap berbicara terus dan suara yang keras, sedangkan dalam rumah itu ada orang tua saya. Saat itu kami berdua bertengkar mulut, kemudian korban keluar dan mendorong motor hingga roboh. Sebelum saya keluar, korban mengambil batu dan melempari motor yang roboh. Kemudian saya keluar dan angkat sepeda motor tersebut. Dan istri kembali mengambil batu dan berlari ke jalan akan melempari bemper yang saya parkir di jalan. Di situ saya mengejar dan menarik jilbabnya dalam posisi dari belakang saya. Kemudian menarik jilbabnya dengan tangan kanan dan istri saya berhenti. Kemudian dia berbalik badan dan posisi kami sudah berhadapan. Namun saya masih memegang jilbabnya. Saat itu korban beruntuk dengan dua kaki di tanah, sedangkan kepalanya tersandar di kaki sebelah kiri saya. Dan saya pun langsung melepaskan tangan saya dari belakang jilbabnya. Kemudian korban langsung berhenti dan menjauh serta berkata, "Kita mau lapor, karena ada pukul kita." Dan korban pergi berjalan kaki sekitar 30 meter. Dan saya lihat korban memanggil kami yang sementara mengendarai sepeda motor dan sempat berhenti. Tidak lama kemudian Kasih ini melanjutkan perjalanan dan saya lihat korban sudah jauh dan sudah mulai panas.
Saya menyusulnya dengan sepeda motor. Masih di jalan itu saya lihat istri saya memanggil sepeda motor yang berboncengan. Namun motor itu sempat berhenti dan kembali melanjutkan perjalanan. Di situ saya lihat Muhammad Abdul Musa bersama istri saya lewat. Kemudian saya tetap jalan menyusul korban dan mengajaknya untuk kembali ke rumah. Namun istri saya tidak mau naik motor, hanya mau berjalan kaki. Dalam perjalanan kembali ke rumah, itu istri saya sempat berteduh di salah satu rumah, sedangkan saya menunggunya di motor. Setengah jam kemudian, pemilik rumah itu datang, yakni Mas desa bernama Ramandako, dan melihat korban berbicara dan sudah marah-marah. Maka Ramandako mengajak kami masuk ke dalam rumahnya, dan kami dinasehati dan dibujuk agar pulang rumah oleh ibu saya, yaitu Maudi ibu. Namun istri saya tetap keberatan dan meminta untuk diantar ke polsek, dan disarankan lagi oleh Maudi ibu, yaitu ibu saya, untuk ke kantor desa dulu. Namun istri saya tidak maunya melapor ke polsek, dan ibu saya menanyakan ke saya, bagaimana kalau saya antar kalian berdua ke polsek. Namun saya tidak mau, dan saya berkata kepada ibu saya, apabila saya ke polsek, lebih baik saya minum racun. Dari situ ibu saya takut dan mengantar saya kembali ke rumah, sedangkan istri saya masih di rumahnya. Tidak lama kemudian saya lihat ibu saya pergi mengantar istri saya, dan saya pergi ke polsek. Apakah saudara jaksa penuntut umum ada pertanyaan? Ya, dari dulu berbeda kata-kata. Apakah saudara jaksa penuntut umum mengajukan pertanyaan kepada terdakwa? Iya, yang mulia. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Silahkan. Saudara terdakwa, apakah pada saat Anda menganiaya terdakwa dalam keadaan sadar atau? Saya pada saat itu sadar, yang mulia. Cuman memang sebelum peristiwa itu saya terdapat cekcok dengan istri saya. Oleh karenanya saya masih terbawa emosi. Cukup, yang mulia. Baik, selesai sudah agenda pemeriksaan terdakwa hari ini, dan pekan depan kita akan masuk ke dalam agenda pembacaan tuntutan. Dan saya tutup. Sidang lanjutan perkara pidana kemarin tentang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan register 160-B-2023-PN Boto atas nama terdakwa Wahyu Maulana dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara persidangan lalu adalah pembacaan tuntutan. Apakah saudara Jeffrey sudah siap dengan tuntutannya? Siap, yang mulia. Sebelum tuntutan dibacakan, silakan apakah saudara terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini? Ya, terdakwa dipersilakan untuk memasuki ruang persidangan. Apakah saudara Jeffrey sudah siap untuk membacakan tuntutannya? Siap. Silakan. Surat tuntutan pendidikan SMP. Materi tetap dalam tuntutan diberikan persidangan secara berturut-turut dengan saksi-saksi bulat petunjuk keterangan terdakwa sebagai berikut. Keterangan saksi korban Fatmawati Saraya di bawah sumpah menerangkan di persidangan pada ketemunya sebagai berikut. Bahwa saksi menjelaskan peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekitar jam 9 waktu Indonesia Tengah di Desa Sukamul Utara, Kecamatan Tawangmula, Kabupaten Gorontalo. Bahwa saksi menjalankan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu dengan cara di mana saksi orang berjalan di dalam rumah orang tuanya, kemudian terdakwa mengakhiri saksi dari belakang. Ia menarik rambut dan hampir terpental, dan saksi berbalik mengakhiri saksi dari belakang. Saat itu terdakwa masih tetap mengambil rambut dan mendorong hingga saksi jatuh. Saksi dipukul lagi dan di bagian belakang. Setelah tangan terdakwa terletak pada rambut, saksi itu berdiri dan menjauh darinya. Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan sebagian keterangan tersebut.
saksi Maulid Ibu di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut. Bahwa saksi menjelaskan pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekitar pukul 9 bahwa saksi melihat peristiwa tersebut dari dalam rumah melalui salah pintu depan, di mana korban mengambil batu dan akan melempari bentol, namun sempat dirampas oleh tersangka. Kemudian tersangka menarik tubuh korban, maka korban melompat dan tersangka melepaskan tangannya dari genggaman kemudian korban jatuh tersungkur dalam posisi tertelungkup. Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan sebagian keterangan tersebut. Saksi Abdul Musa di bawah sumpah menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut. Bahwa saksi menjelaskan bahwa dirinya tidak melihat peristiwa tersebut. Namun waktu saksi bersama korban akan pergi ke pasar dan dihadap oleh korban, di mana dia meminta tolong untuk diantar ke Sukamakmur. Bahwa saksi menjelaskan saat itu saksi tidak setelah menangkap korban, di mana saat korban sudah naik di motor, kemudian terdakwa dari belakang mengatakan kasih turun. Setelah korban turun, saksi melanjutkan perjalanan bersama korban dan korban hanya menangis dan meminta untuk diantar karena saksi takut dengan tersangka yang ada di belakang saksi. Kesimpulan, dengan demikian maka dalam melakukan KRT telah dapat kami buktikan tidak rasa dan meyakinkan menurut hukum. Berdasarkan uraian tersebut di atas oleh fakta bahwa semua unsur pidana yang terhadap terdakwa Amin Maulana adalah tertentu secara sah menurut hukum. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada dakwaan tunggal penuntut umum pasal 44 ayat 1 KUHP. Dan olehnya dakwaan tersebut di atas adalah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hingga sudah sepatutnya terdakwa diakui hukuman sesuai dengan perbuatannya. Belum kami sampaikan tuntutan pidana atas diri terdakwa. Sedangkanlah kami akan menjadi pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban, masalah secara mengalami luka. Hal-hal yang meringankan terdakwa menjadi perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum. Berdasarkan mulai dimaksud kami menuntut umum dalam perkara ini dengan ketentuan undang-undang yang bersangkutan kedua majelis hakim pengadilan negeri Limboto yang memeriksa perkara memutuskan menyatakan terdakwa Amin Maulana dan memeriksa meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada dakwaan pasal 44 ayat 1 KUHP. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Amin Maulana dengan pidana penjara selama 1 tahun 3 bulan dengan denda 450.000 dengan perintah agar terdakwa dimasukkan ke lembaga pemusyawaratan perlakuan Gorontalo. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan kepada sidang hari ini pada 20 Juni 2023 penuntut umum Tinggal Lawan Pangong. Baik, demikian tuntutan pidana yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Dikarenakan terdakwa memilih untuk tidak didampingi oleh penasihat hukum, maka seluruh ketentuan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum harus ditaati oleh terdakwa. Terdakwa mengerti? Baik, maka depan kita akan masuk ke persidangan. Ke agenda persidangan diharapkan untuk jaksa penuntut umum dan terdakwa agar bisa menghadiri persidangan. Oleh karenanya persidangan saya tutup. Sidang lanjutan perkara pidana kemarin tentang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan register 160-B-2023-PN atas nama terdakwa Amin Maulana dinyatakan dibuka dan terbuka secara umum. Sesuai berita acara sidang yang lalu ini adalah pembacaan putusan. Dimohon untuk terdakwa agar mendengarkan secara seksama. Untuk jaksa penuntut umum silakan hadirkan terdakwa. Petugas tolong hadirkan terdakwa. Silakan. Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024 terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum.
Pengadilan negeri tersebut setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto nomor 208/B/2023 Limboto tanggal 11 November 2023 tentang penunjukan majelis hakim. Penetapan majelis hakim nomor 208/B/2023 Limboto tanggal 11 November tentang penetapan hari sidang. Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan. Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan, setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum menyatakan pasal 351 ayat 1 KUHP serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini. Mengadili menyatakan terdakwa Afini Maulana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga atau PKDRT. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun 3 bulan. 3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 bulan terakhir. 4. Membayarkan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp300.000. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto pada hari Rabu 5 Juli 2023 oleh Iqbal Sulaiman sebagai Ketua Hakim Ketua dan Trinol Gianto Raut sebagai Hakim Anggota 1 dan Adelia Jipana Imam sebagai Anggota Hakim 2 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut dibantu oleh Merlin Soman sebagai panitera pengganti dalam Pengadilan Negeri Limboto serta dihadiri oleh Andika Leonardo Omon sebagai penuntut umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo oleh terdakwa.